Menjadi seorang penemu sepertinya selalu menjadi pilihan karir yang sangat mengagumkan. Dengan temuannya, seseorang bisa saja mendapatkan tempat terhormat dalam lintasan sejarah. Terlebih jika penemuan itu bermanfaat bagi kehidupan halayak orang banyak. Namun, menjadi seorang penemu tidak selalu menyenangkan, karena hal yang mereka temukan ternyata juga punya dampak negatif bagi umat manusia dan dunia. Berikut 10 penemuan hebat yang justru disesali oleh penemunya sendiri. Number 1. Yang pertama adalah bom atom. Albert Einstein dan J. Robert adalah sosok di balik terciptanya bom nuklir atau bom atom yang mengubah tatanan sejarah dunia pada 1945. Bom atom diciptakan pertama kali oleh J. Robert. Meski begitu, bom atom tidak bakal ada tanpa perannya Einstein yang membantu tim pengembangan dengan teori-teorinya. Setelah Perang Dunia Kedua, Oppenheimer menghabiskan masa hidupnya dengan penyesalan karena telah menciptakan sebuah senjata yang mengerikan. Einstein pun juga begitu. Beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, dia menyesal telah menandatangani perjanjian dengan Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada masa Perang Dunia Kedua, untuk membantu penelitian dan pengembangan bom nuklir. Number 2. Yang kedua adalah pesawat terbang. Keberhasilan Wright bersaudara menerbangkan Wright Flyer 1 pada tahun 1903 menjadi catatan bersejarah dalam dunia penerbangan. Pesawat buatan itu mampu terbang dan menjadi pesawat pertama di dunia. Tapi ada satu fakta yang kurang diketahui oleh banyak orang. Di balik penemuan itu, yaitu adalah penyesalan yang dirasakan oleh Orville Wright atas temuannya tersebut. Sayangnya, sama seperti penemu bom atom, dia juga menyesali teknologinya yang ditemukan bersama saudaranya itu. Ia mulai menyesali temuannya itu ketika mendapati pesawat terbang temuannya dipakai untuk Perang Dunia Kedua. Rasa sesalnya disampaikan dalam sebuah koran Santa Louis Post tahun 1943. Oliver mengaku menginginkan teknologi temuannya digunakan hanya untuk kedamaian, bukan untuk perperangan. Number 3. Yang ketiga adalah Facebook. Siapa yang tidak mengenal Facebook? Facebook pernah menjadi sosial media yang paling populer di akhir dekade 2000-an. Meski kini Facebook sudah mulai ditinggalkan karena banyak penggunanya beralih ke media sosial lain. Selama ini, sosok Mark Zuckerberg dikenal sebagai penemu Facebook, padahal sebenarnya Facebook ditemukan oleh sebuah tim dan bukan perorangan. Orang yang merupakan bagian dari tim Mark melahirkan Facebook. Inilah yang mengaku menyesal kemudian atas ditemukannya Facebook. Orang tersebut bernama Sean Parker. Sean merasa tidak bangga dengan pencapaiannya tersebut. Terbukti pada tahun 2017, Sean menyebut bahwa Facebook terlalu memanfaatkan kerapuhan psikologis pengguna untuk popularitas. Hal ini dilihat melalui likes, opini status, dan sebagainya. Sean juga mengkritisi Facebook yang bisa menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Number 4. Yang keempat adalah iklan pop-up di internet. Pernahkah kalian mendapat iklan pop-up di internet? Iklan pop-up yang kerap muncul di internet sangat mengganggu. Terkadang kemunculannya bahkan membuat kejengkelan kita. Kalian tidak sendiri, sebab iklan di internet ini juga termasuk salah satu penemuan yang disesali oleh penemunya. Ya, penemunya adalah Ethan Zuckerman. Ia juga merasakan hal yang sama. Ide ini tercipta pada tahun 1990-an. Ethan kemudian menyusup konsep iklan yang tidak hanya muncul pada satu halaman asli saja, namun juga akan muncul secara terpisah di halaman lainnya. Sekian tahun berselang, tepatnya pada tahun 2014, Ethan Zuckerman muncul di sebuah media online The Atlantic. Di sana ia meminta maaf karena idenya ini membuat orang merasa terganggu. Number 5. Yang kelima adalah Hari Ibu Sedunia. Hari Ibu dirayakan oleh berbagai negara di dunia. Di Indonesia, warganya memperingati setiap tanggal 22 Desember. Sementara penduduk Amerika Serikat merayakan Hari Ibu itu setiap tanggal 12 Mei. Laporan CNN menyebutkan banyak warga Amerika Serikat yang membenci komersialisasi perayaan Hari Ibu. Ternyata kekecewaan semacam itu pernah dirasakan oleh pencetus hari libur nasional bernama Anna Dalvis. Dia menyatakan penyesalannya mendorong kelahiran Hari Ibu karena dalam praktiknya saat ini masih banyak diwarnai oleh bersifat komersial. Padahal sebelum meninggal dunia, Jarvis hanya ingin menghormati ibunya, sesuatu yang mengilhaminya mengusulkan adanya Hari Ibu di Amerika Serikat. Pada tahun 1914, Presiden Amerika Serikat Woodrow menandatangani undang-undang yang mengakui Hari Ibu yang diusulkan sebagai hari libur nasional. Namun Hari Ibu itu ternyata menjadi jauh lebih populer dari yang dibayangkan.
Jerepis tidak tahan dengan gagasan warga menghabiskan banyak uang untuk membeli bunga mewah, kartu ucapan, dan coklat yang mahal. Number 6. Yang keenam adalah dinamit. Nama Alfred Nobel saat ini dikaitkan dengan penghargaan paling prestasius di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdamaian. Nama penghargaan tersebut memang dibuat untuk menghormati sang penemu dinamit yang menyesal karena telah menciptakan penemuannya sendiri. Nobel merupakan seorang industrialis dan insinyur yang dulu memutar otaknya untuk mencari cara bagaimana caranya meledakkan sebuah batu besar secara efisien. Pada tahun 1960, dia berhasil mencampurkan bahan nitrogliserin dan silika untuk menciptakan sebuah pasta yang mudah untuk menguap bernama dinamit. Sayangnya, penemuan yang sebenarnya diciptakan hanya untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk membunuh dan menghancurkan. Nobel pun menyesal dengan penemuannya. Menjelang akhir hayatnya, dia berkomitmen untuk menyumbangkan royaltinya untuk orang-orang yang membawa pengaruh positif terhadap dunia, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun perdamaian. Number 7. Yang ketujuh adalah senapan AK-47. AK-47 adalah salah satu senapan paling kuat dan mematikan di dunia. Penciptanya adalah Mikhail, seorang jenderal, penemu, dan insinyur asal Rusia. AK-47 dirancang untuk menjadi senapan otomatis sederhana yang bisa memproduksi secara massal. Kalashnikov meninggal pada tahun 2014 pada usia 94 tahun di Rusia. Sebelum meninggal, ia menulis surat yang ditujukan kepada kepala gereja ortodok di Rusia pada tahun 2010 dan mengungkapkan rasa penyesalannya menciptakan AK-47. Senapan yang telah membunuh banyak orang dan ia takut disalahkan atas kematian mereka. Number 8. Kedelapan adalah Glenn Flappy Bird. Seharusnya ini membuat senang Dong Nguyen, pencipta Glenn Flappy Bird. Namun nyatanya ia justru menerima komentar negatif dengan penuh kebencian dari warganet. Bahkan ia juga menerima ancaman pembunuhan. Pada 10 Februari 2014, Dong Nguyen menarik game ini dari App Store dan Google Play Store. Ini dilakukan bukan karena ancaman yang ia terima, tetapi ia menyesal bahwa Flappy Bird pernah menjadi game yang sangat adiktif. Setelah game ini dihapus, muncul banyak game sejenisnya yang meniru konsepnya. Number 9. Kesembilan adalah semprotan merica. Semprotan merica banyak digunakan oleh perempuan sebagai alat untuk melindungi diri dari kejahatan. Kamran adalah penemu semprotan merica ini. Ia bekerja untuk FBI tahun 1980-an dan mengubah semprotan merica menjadi bahan sekelas senjata. Namun penyalahgunaan semprotan merica membuatnya menyesal. Para aparat kepolisian seringkali sewenang-wenang menyemprotkan demonstran dengan semprotan merica. Hal ini untuk membuat demonstran patuh dan tidak membuat keonaran. Tapi hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak sipil. Padahal demonstran tidak melawan, tetapi polisi tetap menyemprotkan matanya dengan semprotan merica. Number 10. Yang ke-10 adalah kubikel perkantoran. Bob Frost pertama kali menciptakan kubikel atau bilik pada meja perkantoran pada tahun 1960-an. Sehingga karyawan bisa memiliki banyak privasi dan kebebasan saat bekerja. Prototipe pertama memungkinkan karyawan mendapat privasi namun cukup bebas untuk berinteraksi dengan karyawan lain. Namun makin lama bilik dibuat lebih kecil dan membuat mereka yang ada di dalamnya semakin terhimpit. Sesuai permintaan, perusahaan manufaktur pun membuat kubikel itu sekecil mungkin. Banyak perusahaan melihat ide Frost sebagai cara untuk menghemat uang. Maka banyak perusahaan yang menghilangkan kantor dengan menggantikannya dengan kubikel. Frost pada akhirnya mencela ciptaannya sendiri dengan mengatakan bahwa menyekat-nyekat orang adalah kegilaan monolitis. Itulah 10 penemuan yang disesali oleh penemunya. Simak terus videonya, semoga bermanfaat.